Harusnya makin kita tingkatkan kan? Ya harus kita tingkatkan. Beriman kepada yang goib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki, infak atau sedekah kan? Nah, ini yang kemudian kita pelajari. Mengenai beriman yang kepada yang goib, kemarin sudah kita jelaskan di tujuh ilmu penyedih hati kan, bagaimana ya, pada saat kita menjalani permasalahan hidup, bagaimana kita melaksanakan sholat menuju khusyuk, bagaimana supaya hidupnya nggak khawatir gitu ya. Itu kita bahas. Nah, sekarang temanya ini yang saya pakai adalah mengenai sedekah. Sedekah atau di poin nomor 3 di situ. Setelah beriman kepada yang goib, mendirikan sholat, dan kemudian bersedekah, menginfakkan sebagian rezeki. Begitu. Mau kita mulai Pak? Apa kita tunggu sebentar? Baru Bu Yuni yang hadir. Gak apa-apa, kita mulai saja sambil jalan, Pak Ustadz. Sambil jalan ya. Silakan dibuka Pak. Di jalan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi wabarakatuh. kabar, Bapak Ibu sekalian yang ada di manapun berada, terutama kepada eh, para pemirsa Zoom yang saat ini, kepada Ustadz Teddy, ya, Assalamualaikum. Terima kasih atas kehadiran Pak Waalaikumsalam. Ustadz dan kemudian Bu Yuni dan kawan-kawan yang akan berjoin di Zoom Icon Talk pada kali ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, eh, diberi karunia kesehatan, kekuatan iman dan Islam, dan senantiasa kita tetap mengamalkan apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan tak lupa saya mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau telah menurunkan ajaran-ajaran Sunnah Rasul dan menerangkan dari cahaya kegelapan menuju ke cahaya terang, sehingga kita mendapat petunjuk jalan menjadi baik dan benar. Baik Bapak Ibu sekalian, Icon Talk Spiritual kali ini tersenggala atas kerjasama dengan Majelis Ridho Allah dan ICEP yang sudah berlangsung dari tahun 2000. Kita tetap komit, eh, terutama ini Pak Ustadz Teddy luar biasa. Jadi eh, karena kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita suarakan ini memberi arti dan manfaat bagi seluruh makhluk di muka bumi ini. Kita tidak lihat siapa yang hadir, tapi apa yang kita akan sampaikan ini bisa memberi kebermanfaatan dan kebaikan umat manusia. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan membaca ta'awud, kemudian basmalah, solawat Nabi, dan Al-Fatihah. Baik, kita mulai rangkaian doa tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma Sayyidina. sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, amin. Terima kasih. Kami persilahkan kepada Pak Ustadz Teddy untuk
melanjutkan dengan tema yang tidak biasanya. Jadi ini kelihatan sepele, tapi rupanya sangat-sangat penting sekali di rangkaian kita untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membangun Betul. jiwa sedekah. Kepada Pak Ustadz Teddy, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, berkat rahmat karunia dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih pada Pak Agus dan tim juga dari ASEP, wabil khusus kepada Bapak Edi Iskandar dan Bu Aceh yang telah memberikan kesempatan pada kami sejak tahun 2000 ya Pak ya, pada saat teman COVID. Tempoh hari kita sudah mulai kajian. Kajian mengenai apa? Kajian mengenai ilmu kehidupan. Karena yang kami sampaikan ini adalah ilmu kehidupan yang tentunya berupa ilmu terapan. Karena ilmu terapan tentu yang tersampaikan nanti bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar tahu, tapi kami berharap setelah tahu, dipahami, kemudian dipraktekkan. Dipraktekkan pada saat apa? Pada saat kita menjalani kehidupan ini, pada saat kita menjalani permasalahan demi permasalahan. Berapa waktu yang lalu, kami sudah bahas mengenai 7 ilmu penjernih hati, kita sudah bicara bagaimana sabar, ikhlas, sholat menuju khusyuk, bersyukur, tawakal, berprasangka baik tapi waspada, dan zikir perbuatan. Kemudian juga kita sudah bahas mengenai bahagia dunia akhirat dan beberapa metode kajian-kajian. Nah, untuk kali ini memang agak unik. Jadi kalau dilihat selintas, kayaknya nggak ya biasa-biasa aja. Kenapa? Kita udah bisa. Judul hari ini apa? Membentuk jiwa sedekah. Sedekah, saya sudah sedekah kok. Kok kita tanya secara umum, saya tanya ke mungkin yang Bu Yuni juga. Sedekah itu hal yang biasa, apa hal yang luar biasa? Jujur jawabnya. Hal yang biasa atau hal yang luar biasa sedekah? Biasa, Ustadz. Wah, biasa kan? Benar, jawab kayak begitu. Saya udah sedekah kok. Nah, kita lihat sekarang. Kita buka ayat Al-Quran. Ya. Mengenai sedekah. Saya share ayat. Kalau kita tanya secara umum, ya, orang akan jawab sedekah itu biasa-biasa aja kok. Kenapa? Saya sudah lakukan sedekah, kan gitu jawaban. Dari saya kecil dulu sampai sekarang saya sudah sedekah. Oke? Nah, dengan tema seperti itu mungkin ketertarikannya juga berkurang. Kita lihat ini aja. Kita lihat sekarang sedekah itu apa sih? Ada apa dengan sedekah? Dibuka, Pak. Silakan, Pak. Surat Al-Munafikun surat 63 ayat 10. Silakan dibaca, Pak Agus. Mohon maaf Pak Ustadz, untuk mohon maaf Pak Ustadz, aksesnya naik turun, jadi kameranya ditutup dulu Pak Ustadz. Oh gitu. Bentar. Akses saya nggak bagus ya internetnya ya. Mungkin Pak Ustadz bagus sih di saya. Jelas. Oke. Kalau baca artinya aja saya bisa. Ya, artinya aja coba dibaca. Baik, saya Silakan, coba Bu. bacakan ya Ustadz. Ya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan bacakan ya Pak Ustadz, kepadamu Ya. sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dalam kurung menyesali, ya Tuhanku,
Sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Oke, Quran yang Al-Munafikun 63 ayat ayat 10. 10. Oke, yang berkata di sini orang yang hidup apa orang yang sudah mati? Orang yang sudah meninggal, Oke. Meninggalnya baru meninggal atau pada saat yaumil akhir nanti? yaumil akhir. Hmm, berat nih. Eh, Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Ayo. baru Ustaz. Baru. Jadi pada saat roh mulai dicabut, ya, Allah akan memperlihatkan berapa luar biasanya yang namanya sedekah. Makanya orang yang baru meninggal kemudian minta dihidupkan lagi, bukan minta diizinkan sholat, minta dikasih kesempatan untuk umroh haji, bukan, untuk puasa, bukan. Mintanya apa? Supaya Sedekah. bisa bersedekah. Berarti ada hal yang luar biasa dong sedekah itu kan? Iya Ustaz. Bahkan, nah, bahkan yang sudah ahli sedekah sekalipun tetap akan menyesal. Kenapa kok hanya sekian yang saya sedekahkan? Kenapa nggak sekaligus semuanya saya sedekahkan? Itu dia. Jadi, sedekah itu hal yang luar biasa. Kenapa? Pada saat meninggal nanti, pada saat ruh mulai dicabut, Allah memperlihatkan, ini loh, sedekah yang kamu sudah lakukan selama ini. Aduh, coba kemarin saya sedekah lebih lagi. Ini kan, makanya apa permintaannya? Tolong dong, kasih waktu sedikit lagi aja ya Allah. Hidupin lagi sebentar. Itu ya. Oke? Jadi, sedekah itu adalah hal yang luar biasa. Kalau nggak luar biasa, nggak akan minta orang yang sudah meninggal. Ya, jadi kenapa orang yang meninggal minta dihidupkan supaya bersedekah? Oke, kita lihat sekarang. Allah sampaikan di surat 4 ayat 40. Ya, saya share lagi. Surat An-Nisa ayat 40. 4 ayat 40. Silakan Bu. Ini dibaca artinya aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 40 ya. Sungguh Iya. Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Nah, jadi sekecil apapun kebaikan kita, sekecil apapun bentuk sedekah kita, Allah akan lipat gandakan. Ini dia. Jadi jangan terfokus besarnya jumlahnya. Kenapa? Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, Allah akan lipat gandakan. Ini dia. Berikutnya, kita buka lagi ayatnya. Ya, kita lihat di sini. Pada saat kita bersedekah 1 butir, imbalan Allah berapa banyaknya? Nah, ini dia. Yuk. Nah, ini dia. Coba lihat. Saya bacakan ya Ustadz ya artinya. Ya, Al-Baqarah ayat 261. Silakan Bu Yuni, mohon maaf saya Iya, sinyalnya naik turun. siapa? Iya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Tuh. Jadi pada saat kita sedekah, ibaratnya 1 butir biji menghasilkan berapa jadi? 700 kan? 7 1 tumbuh tangkai. 7. Nah, 7 tangkai.
tiap-tiap tangkai ada 100, berarti 700 kan lipatan. Ya. Tuh. Jadi bersedekah itu Allah sudah janjikan. Allah akan lipat gandakan. Makanya nggak ada orang yang sedekah itu miskin. Oke? Tapi apa kata iblis? Nah, ini dia. Apa kata iblis? Lihat tuh. Surat Al-Baqarah ayat 268. Baik, saya bacakan ya Ustadz. Ya. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Oke. Apa bisikan iblis? Udahlah, buat saudara, buat diri sendiri aja masih kurang, ngapain sedekah? Ini dia. Ditakut-takuti dengan kemiskinan. Padahal Allah sudah janjikan kan? Allah begitu berbuat baik, sekecil jarah pun Allah akan lipat gandakan. Sedekah ibaratnya 1 butir Allah lipatkan menjadi 7. 7 masing-masing ada 100, berarti 700 kali Allah akan lipat gandakan. Oke. Lantas, masihkah kondisi ini kita masih hitung-hitungan untuk sedekah? Kita lihat sekarang. Apa kata Rasul? Ya, sekarang kita lihat hadisnya. Bagi yang memang saat ini sedang berkesulitan masalah keuangan, sedekah itu nggak melulu harus dengan uang. Tadi, contoh, Pak Agus sudah mensedekahkan ilmunya, kemampuannya untuk mengobati hewan, khususnya kucing ya. Nah, kemudian kita lihat sini. Ini riwayat dari hadis ya, yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal. Oke, kita lihat di sini, biar saya bacakan. Hendaklah setiap muslim bersedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk bersedekah? Rasulullah SAW menjawab, hendaklah ia berusaha dengan tenaganya, hingga ia memperoleh keuntungan bagi dirinya, lalu dia bersedekah dengan. Mereka bertanya lagi, berarti Pak Sam bertanya lagi kan? Jika tidak memperoleh sesuatu, bagaimana Rasul? Jawab Rasulullah SAW, hendaklah dia menolong orang yang terdesak oleh kebutuhan dan mengharap bantuannya. Berarti menolong dengan tenaganya. Mereka bertanya lagi, dan jika hal itu tidak juga dapat dilaksanakan, misalkan nggak punya kemampuan, tenaga pun nggak ada, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah dia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, karena hal itu merupakan sedekahnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Setuju? Setuju. Jadi sekecil apapun bantuan kita, kemudian kita mendatangkan manfaat bagi orang lain, nah itulah poin. Jadi sebaik-baiknya tangan adalah tangan yang di atas, tangan yang memberi. Nah, mulai sekarang, ayo, mulailah. Jadi perlu nggak kita membentuk jiwa sedekah saat ini? Perlu. Jadi perlu nggak? Perlu. Kenapa? Tadi Allah sudah sampaikan, ya. Pada saat kita meninggal nanti, kita menyesal bahkan minta dihidupin lagi supaya bisa sedekah. Nah, mumpung, saya bilang kenapa mumpung, saat ini keadaan kita masih sehat walafiat, masih punya rezeki kan untuk makan besok, insya Allah masih ada beras di rumah ya, Pak Gus, Bu Yun. Insya Allah. Masih ada istilahnya sandang pangan kita untuk kita persiapkan untuk baik. Dan mumpung satu lagi, di luar sana belum ada bencana, belum ada kejadian alam yang luar biasa kan? Untuk itu ayo manfaatkan kondisi ini untuk mulai memperbaiki sedekah. Oh, saya sudah sedekah Pak Ustaz.
Saya sudah setiap Jumat, saya sudah sedekah, misalkan Jumat berkah. Pertanyaannya, kalau sedekahnya hanya seminggu sekali, kira-kira bisa terbentuk nggak jiwa sedekah? Yuk, ini dia. Selama ini kita terfokus, terjebak kepada harinya. Betul. Allah sampaikan, jika siapa yang bersedekah di hari Jumat, Allah akan lipat gandakan nilainya. Lantas, mulai hari Sabtu, Minggu, kemudian Senin, Selasa, dan seterusnya, stop sedekahnya. Ini jiwa sedekah. Jiwa akan terbentuk kalau perbuatan sedekah, perbuatan baik itu kita lakukan terus-menerus, sehingga menjadi kebiasaan. Dan tentu lakukannya dengan senang hati. Ya. Sekali lagi, jiwa sedekah akan terbentuk kalau sedekah itu kita lakukan secara terus-menerus, sehingga menjadi kebiasaan. Walaupun itu perbuatan baik, taruhlah sedekah, tapi dilakukannya hanya sekali-sekali, sehingga tidak menjadi kebiasaan, maka akan membentuk jiwa. Hati-hati di sini, karena kita sepakat semua, ayo kita bentuk jiwa sedekah kita, berarti sedekah itu kita lakukan secara terus-menerus. Dengan kata lain, istiqomah. Supaya mudah istiqomah, jumlahnya harus diawali dengan sesuatu yang banyak atau sedikit dulu biar gampang? Sedikit dulu. Sedikit dulu. Sedekah yang terbaik di waktunya kapan? Subuh. Nah, berarti mulai saat ini rutinkan sedekah subuh. Harus 50.000, 10.000, enggak. 500 logam pun cukup, asalkan itu rutin dimasukkan. Setelah sholat subuh, masukkan. 1.000, 2.000, penting rutin, setiap hari. Sedekah kita lakukan setiap hari, secara terus-menerus, sehingga menjadi kebiasaan, maka akan membentuk jiwa sedekah. Bukan hanya kemudian sedekah 100.000 hari Jumat saja. Jadi sekali lagi, kalau ingin membentuk jiwa sedekah, berarti harus lakukan secara terus-menerus, sehingga menjadi kebiasaan. Supaya mudah terus-menerus, awalilah segala sesuatunya itu dengan jumlah yang sedikit dulu. Setelah jumlah sedikit bisa, alhamdulillah kelebihan rezeki, masukkan yang lebih. Itu tahap pertamanya seperti itu. Nah, tahap yang kedua, kita ingin meningkat nggak? Jiwa sedekahnya ingin meningkat? Ingin. Ingin sedekah. Bagaimana caranya? Ini metodenya. Sedekah 100.000, berat apa sulit? Berat apa ringan? Berat dong ya. Pecah. Oke? Pecah uang 100.000 itu menjadi 5.000-an. Dapat 20 kan? 20 lembar ya. Nah, Iya. masukkan ke amplop. Kemudian setiap hari serahkan ke orang yang sama. Lihat di sini, akan terasa bedanya ketimbang kita hanya masukkan ke prelek, masukkan ke tempat, misalkan tempat sedekah. Jadi, guru kami menyampaikan, Pak Antono menyampaikan, ayo mulai berlatih istiqomah bersedekah untuk ke orang yang sama. Begitu sudah rutin, ya. Jadi targetnya orang yang sama, lakukan setiap hari sekali. Taruhlah, tadi kan ada uang 100.000, pecah dari 5.000, berarti ada 20 amplop, bisa kayak gitu ya. Mulai besok, misalkan hari Kamis kasih satu. Jumat ketemu dengan orang yang sama, kasih lagi. Kemudian sama, kasih lagi. Lihat, rasanya akan beda. Pada saat kita sudah, Allah kan sudah sampaikan di surat 4 ayat 40 tadi. Pada saat kita berbuat baik sekecil zarah pun, Allah akan lipat gandakan. Pada saat kita sudah mulai sedekah, Allah akan siap, namanya Allah Maha menepati janji. Allah akan siapkan nggak rezekinya untuk kita. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Bagi yang sekarang masih bermasalah dengan keuangan, ayo, kalau duit lagi banyak, rezeki melimpah, sedekah mah standar.
Wajar. Tapi justru kondisi-kondisi sulit seperti ini. Nah, ayo tingkatkan sedekah kita. Nggak harus banyak, tapi yang penting adalah rutinitasnya, istiqomahnya. Nah, berikutnya, tingkatkan, ayo kita kasih ke orang yang sama. Berlatih, kasih sama. Kasih besok, kasih lusa. Terus begitu berlatih. Akan terasa nanti apa? Silakan buktikan. Oke? Berikutnya. Selama ini, ya, kita ulang lagi ya, kita pada lagi mengenai sedekah. Selama ini, dasar kita memberikan sedekah itu apa? Rasa kasihan, betul? Saya kasihan, maka saya sedekahin gitu. Kita lihat, tepat nggak rasa kasihan? Secara umum orang bilang, iya dong wajar. Saya kasihan, maka saya kasih. Saya iba, maka saya kasih. Berarti kalau saya kasihan, itu uang itu punya saya, apa punya Allah? Dengan rasa kasihan. Punya saya dong. Ya kan? Oh, saya kasih kok uang saya. Kita lihat. Uang yang ada di dompet, uang ada yang di rekening kita saat ini, itu punya kita atau punya Allah? Ya Surat Allah. 20. Nah, apa dasarnya? Banyak. Di ayat kursi ada, Al-Baqarah 284 ada, kita buka. Surat 20, ayat 6. Surat 20, ayat 6. Selama ini kita bersedekah dengan rasa kasihan. Berarti kasihan uang itu punya saya. Agen gitu ya. Kita buka surat 20, ayat 6. Ya, silakan. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Tuh. Miliknya lah, nyanya besar. Lalu milik siapa? Allah. Allah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Termasuk uang kita milik siapa jadinya? Milik Allah. Nah, berarti kita sebagai apa jadinya? Ketitipan kan? Benar kan? Betul, Kita hanya Ustaz. ketitipan, dititipkan. Oke. Karena kita ketitipan, ya. Kita ketitipan nih. Taruhlah. Nah, oke. Oke. Misalkan ini uang, ya. Kita ketitipan Allah. Berikutnya, kita kasih ke orang, kita sedekahkan. Harusnya yang berterima kasih itu yang menerima sedekah atau kita yang memberikan sedekah? Harusnya yang berterima kasih. Yo, ulang lagi. Kita ketitipan Allah. Oke? Ketitipan nih. Kemudian kita kasih ke orang. Harusnya yang berterima kasih itu yang memberikan atau yang menerima? Yang memberikan. Kenapa yang memberikan? Karena kita sudah menyampaikan Allah. titipannya Allah. Itu yang nggak kita sadar selama ini. Kita sudah berikan ini loh. Ini barang titipan. Berarti selama ketitipan kita terbebani dong. Oh, titipan Allah kok di situ. Nah, dapat nih. Ya, seorang entah itu pemulung, entah itu fakir miskin dan lain-lainnya, kita serahkan. Harusnya berterima kasih siapa? Kita atau yang menerima harusnya? Kita. Kenapa kita berterima kasih? Karena titipan Allah kita sudah teruskan kepada yang berhak. Tuh. Karena kita hanya ketitipan. Berarti walaupun nggak dipuji, walaupun yang dikasih nggak berterima kasih, bahkan yang kita bantu itu mungkin di lain waktu malah bikin memfitnah kita, menjelek-jelekkan kita. Boleh nggak kecewa? Tidak. Enggak, kenapa? Saya penting saya menyampaikan. Itu bukan uang saya, itu titipan Allah. Itu. Baik. Nah, itu langkah-langkahnya supaya kita bisa membentuk namanya jiwa sedekah.
Saya ulangi lagi. Bagaimana cara membentuk jiwa sedekah? Ini yang terpenting. Prakteknya ya. Ingat bahwa kita hanya ketitipan. Karena hanya ketitipan, ya. Jadi langkah-langkahnya adalah tuh, niatkan bahwa ya saya dititipkan Allah rezeki. Untuk itu saya sisihkan dan langsung disalurkan, diberikan kepada yang berhak. Jadi tadi pagi saya ada kajian di salah satu majelis, dia bilang begini, ada jamaah nanya, Pak Ustadz, kan saya sedekah subuh nih, nah gitu kan, saya kumpulin Pak, bulan depan baru saya serahkan. Itu kira-kira tepat nggak kayak begitu? Tertahan kan? Ini dia. Kenapa saya bilang tertahan? Ingat, Allah sampaikan, sholat kebaikannya untuk siapa? Untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Diri sendiri. Pahalanya. Oke. Haji, umroh, diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Puasa, Diri diri sendiri. sendiri. Nah, yang bermanfaat untuk orang lain apa? Sedekah. Kalau kemudian sedekah itu tertahan di dalam celengan kita, di dalam kotak amal kita, itu nggak tersampaikan kan jadinya kan makna sedekah itu kan. Berarti secepatnya teruskan, sampaikan kepada orang yang berhak menerima. Satu itu, ya. Jadi sedekah itu as soon as possible segera sampaikan kepada yang berhak yang kita ingin salurkan. Pertama. Yang kedua, lakukan sedekah ini istiqomah terus-menerus dan tingkatkan, berlatih, kita berikan kepada orang yang sama. Kemudian yang ketiga, ya, setelah kita sampaikan, kita teruskan kepada yang berhak dengan terus-menerus, sampaikan lagi, oh, saya ini hanya menyampaikan titipan Allah, sehingga ngasihnya ringan. Ini bukan uang saya, uang titipan Allah. Berikutnya, sedekah itu tidak melulu harus dengan uang. Bisa dengan tenaga. Ya. Bisa juga dengan nasihat. Misalkan ada orang yang sedang kesulitan. Kita berikan solusinya. Berarti, kemudian pasang lagi mindset di kita. Oh, tenaga ini pun, ilmu ini pun titipan dari Allah. Sama kayak tadi di awal kajian sebelum kita online ya, kita bincang-bincang dengan Pak Agus. Pak Agus itu memberikan kemampuannya, memberikan ilmunya, ya, dengan cara bagaimana, apa istilahnya ya, menempatkan kucing-kucing liar sehingga tidak lagi mengganggu lingkungan. Bisa dipindahkan, bisa juga dengan teknik EFT. Itu luar biasa. Apalagi Pak Agus sampaikan, ini sosial kok Pak, saya nggak kenakan biaya. Ini yang luar biasa. Inilah yang hal-hal seperti inilah yang kemudian harus terus kita membentuk jiwa sedekah. Nggak bisa dengan uang, ya dengan tenaga, dengan ilmu, dengan apa yang bisa kita bantu untuk orang lain itu. Jadi, berikutnya adalah surat 6 ayat 32. Hidup ini adalah permainan dan senda gurau. Artinya, pada namanya permainan, tentu kita mengambil peran dong di sini. Apa peran kita? Peran saya adalah orang yang dititipkan Allah. Berarti berikutnya kita akan memberikan titipan Allah itu yang namanya sedekah. Nah, itu. Oke. Ada yang ingin bertanya mengenai sedekah? Silakan.
Oke, sambil menunggu ya, Ustadz, yang izin ingin bertanya. bertanya. Oh ya, silakan. Ya, Ustadz. Nyambung yang tadi yang mau apa, yang kayak sedekah ditaruh di celengan gitu kan. Kan Hmm, yang saya tahu kan sedekah yang paling baik sedekah subuh gitu kan. Kalau buat betul. bapak-bapak kan bisa ke masjid gitu kan. Nah, kalau Ya, ibu-ibu kan betul. yang saya tahu kan sholat yang tempat yang terbaik itu kan di rumah gitu ya. Nah, saya juga Hmm, kayak gitu, Ustaz. Jadi setiap subuh saya hmm, usahain gitu kan, masukin di hmm, celengan atau kencengan gitu kan. Nah, nanti kalau ya. udah terkumpul atau udah penuh gitu, ya biasanya saya sumbangin ke masjid atau terserah lah hati saya mau kemana gitu buat wakaf Quran atau apa. Nah, itu kan bahasa Betul. kalau tadi saya mendengar arahan Ustadz gitu ya, maksudnya yang terbaik gitu kan menurut Al-Qur'an dan hadis itu Hmm, kan sesegera mungkin karena biar lebih bermanfaat. Jadi solusinya hmm. bagaimana dong untuk kami yang perempuan, Ustadz? Makasih, Ustadz. Oke, bagus, bagus. Yang dilakukan sekarang sudah baik. Artinya apa? Sudah istiqomah, rutin sedekah. Pertanyaannya, ingin lebih meningkat nggak? Ingin. Nah, yang namanya ingin meningkat berarti perlu kegiatan yang lebih nggak? Perlu. Perlu. Jadi bahasa kasarnya agak sedikit lebih capek deh gitu ya. Tambah tenaga sedikit Uhum. lagi. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana Datang ke caranya? masjid ya? Datang ke Nah, masjid ya, Ustadz? ya- nah, misalkan nggak ke masjid. Oke, misalkan nggak ke masjid. Kan sedekah nggak harus ke masjid. Begitu kumpul uang, cari di lingkungan yang ada. Pasti ada yang mungkin ya meminta-minta atau pemulung atau apa yang rutin. Yang kita lihat, yang lihat. Datengin, kasih. Ini yang step ini yang perlu dilatih. Karena kenapa? Rutinitas setiap subuh sudah. Stop di sana. Enggak dong. Kita kan ingin terus meningkat kan. Jadi setelah alhamdulillah rutin, berikutnya yang subuh itu dikumpulkan, serahkan ke yang berhak menerimanya. Sedekah itu bebas mau dikasih ke siapa. Ya, tapi memang sebaik-baik sedekah ada untuk orang yang terdekat. Orang terdekat kita bilang, oh mampu semua kok, oh cari yang agak jauh sedikit gitu. Memang perlu effort yang lebih, iya. Kenapa? Ya namanya meningkat pasti lo banyak kerjanya kan. Kok selama ini nunggu seminggu, nunggu sebulan, salah saya bilang tidak. Tapi kok ingin lebih baik lagi, secepatnya teruskan. Saya rasa ibu pasti setiap lingkungan pasti punya lah. Oh saya tinggal di komplek Pak Ustadz. Ya udah, pasti ada suatu saat akan ada entah belanja, entah ke pasar, entah kemana, jalan kan. Nah, untuk itu mulai coba cari objek ya yang bisa memungkinkan kita kasih rutin. Efeknya luar biasa, beda Pak. Gitu Bu. Berarti seperti itu ya. Siap, Ustadz. Nah, Terima kasih, tingkatkan, kan pengen Ustadz. lebih baik lagi. Nah, jadi tadi kan kita buka nih ya, yang menentukan nanti kita di akhirat nanti di sisi Allah itu berdasarkan kekayaan kita atau ketakwaan kita. Takwaan. Ketakwaan berarti derajat level ya, kalau derajat gitu kan, derajat ketakwaan. Coba kita buka dulu. Kita lihat ya, derajat ketakwaan. Takwa itu apa? Minggu depan, bulan depan, insya Allah saya akan kaji, kita akan detailkan mengenai takwa. Nah, kita lihat sekarang. Kita selintas saja. Apa itu takwa? Ada yang tahu? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Itu dari kita kecil, masa itu aja sih jawabannya dari dulu. Enggak dong. Buka Al-Quran. Ada di Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Di situ dijelaskan, takwa itu apa sih? Share ya. Ini penjelasan mengenai takwa. Silakan. Ayat 2, 2 3 aja deh. Ini terkait di sini. 9 Dua sampai atau 5. tiga, Ustadz? Silakan. Ya, 2 dan 3. Siap. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selanjutnya, Terus. yaitu mereka yang beriman kepada yang goib
melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, jadi siapa yang bertakwa? Satu, beriman kepada yang gaib. Dua, melaksanakan sholat. Tiga, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Bahkan kalau lihat berikutnya ya, yang kelima, yang keempat, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, sebelum engkau. Berikutnya, dan mereka yang yakin akan adanya akhirat. Ini yang namanya takwa. Allah melihat berdasarkan derajat ketakwaan. Berarti yang nama kita pakai poin yang ini, menginfakkan sebagian rezeki. Berarti kegiatan infak kita harus meningkat nggak kualitasnya? Atau gitu-gitu aja? Kalau mungkin malah makin lama makin drop. Hati-hati di sini. Jadi lihat, sedekah itu bukan hal yang main-main. Allah tempatkan di posisi yang ketiga. Setelah sholat, kemudian infak berikut. Urutan ini kan nggak iseng-iseng. Ada maknanya kan. Pertama, beriman pada yang gaib. Nanti kita bahas yang ketiga. Kedua, ayo merasakan sholat yang baik. Tiga, infakkan sebagian rezeki. Ini bisa. Ya, jadi yang namanya derajat ketakwaan salah satunya adalah ayo terus menerus kita perbaiki kualitas infak kita. Alhamdulillah sudah bagus, sudah bisa infak setiap subuh. Bagian belum, rutinkan. Cukup di sana? Enggak, tingkatkan lagi. Bagaimana caranya? Oh, sedekah saya ini harus segera tersampaikan kepada yang berhak. Berikutnya, berlatihlah supaya menyerahkan infak itu ke satu orang yang memang nggak ganti-ganti. Coba berlatih seperti itu. Oke? Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan. Nah, ini ya, sambil menunggu yang pertanyaan. Bagaimana Pak Ustadz? Pak Ustadz? Ya, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah, ini silakan. Waalaikumsalam Pak Ude. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, silakan Pak. Itu tadi untuk membentuk jiwa sedekah atau jiwa infak itu satu rutinnya. Besar kecilnya tidak masalah. Yang penting jadi ikhlas berarti ya Pak ya. Itu Ya. inti. Yang kedua, apakah ada faktor sasaran menentukan nggak Pak? Oh, jelas Pak. Nah, jadi yang Coba. itu kan Betul. faktor sasarannya Coba, seperti apa? Saya sekat dulu. Saya stop di sini. Coba kita sedekah selama ini masukkan ke kotak masjid. Cengkling. Bahkan ada yang pakai kiris kan Pak? Cetek. Nah gitu ya. Kemudian satu lagi, kita sedekah langsung ke orangnya. Coba, mana yang lebih terasa? Langsung ke orangnya. Iya, jadi ada interaksi. Mungkin kalau yang ini energinya lah ya, energi positifnya itu kan beda Pak. Antara satu yang kelembagaan, udah begitu aja. Bahkan demikian mudahnya sekarang pakai kiris atau transfer. Yang satu lagi benar-benar kita khususkan, saya siapkan pakai amplop, orangnya kita tuju. Beda nggak Pak Oti? Ya, beda tentunya Pak. Beda dong. Itu. Kan ingin meningkat kan? Saya bilang salah, enggak. Alhamdulillah sudah sedekah benar. Cuman kita ingin meningkat dong. Ketakwaan kita kan. Meningkat dong kualitas sedekah kita. Bagaimana caranya? Ya udahlah, jangan sekedar nyemplungin aja. Itu udah rutin kok biasa. Sekarang buatkan spesifik, khusus kita siapkan. Pecah uang 100.000, jadi uang 5.000-an, masukin ke dalam amplop, berarti ada 20 amplop. Hari pertama kasih ke si fulan A. Berikutnya ketemu kasih lagi fulan A. Terus begitu, Pak. Jadi Pak Ustadz, maaf, kalau izin Pak Ustadz, kalau kita masukkan ke kata
Putus, Pak. Halo, Pak Oti. Ntar, Pak, ntar diulang lagi ya. Ya, Pak Ustadz, ini Pak Ot, saya ya, sam- bagus, silakan. ya, Terdengar, Pak? Halo? ya, silakan Pak Ya, Oti, silakan Pak Eh, Oti. Pak Oti, ya, videonya tutup, Pak. Mungkin Videonya sinyalnya kurang. ditutup, ya, sinyalnya ditutup Pak. Videonya bukan ditutup, harusnya bagus. mati lampu di sini, Pak. Di rumah Oh, saya. Hilang sesaat. Agama. iya, iya. Ya, Jadi iya, Pak. jadi Lanjut, lanjut, kalau Pak. ya, jadi kalau apa namanya kita masukkan ke kecelengan, kan tidak tahu sasarannya nanti siapa kan gitu ya. Dan sekarang banyak juga kan yang menyebarkan katakanlah itu dari yayasan piatu, dari yayasan itu, yayasan ini, dia yang Tuh. memelihara, yang semuanya intinya memelihara yatim piatu kan gitu ya. Nah, sementara kita Hmm. itu tidak tahu juga alamatnya atau benar atau tidaknya yayasan itu. Tapi kita yakinkan sajalah, lillahi ta'ala, Nah, betul. kan begitu. Prasangka baik aja, Pak. Ya, Berprasangka baik aja. seandainya Hmm. berprasangka baik kan, nah, gitu. Hmm. Tapi seandainya digunakan katakanlah kurang tepat, ya itu kan bukan bukan gimana itu Salah atau kita. bagaimana itu sebaiknya Pak menyikapinya. Oke, jadi gini. Ya, Nah, itu tadi. bagaimana Jadi, harusnya menyikapinya. nah, Allah akan menilai perbuatan seseorang itu berdasarkan niatnya. Innamal a'malu binniat kan? Iya. Ditegaskan surat 51 ayat 56. Dan tidak Allah ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah. Ibadah itu apa? Seluruh kegiatan yang kita lakukan niatnya hanya karena Allah. Karena niat kita ikhlas hanya karena Allah. Berikutnya yang kemudian disalahgunakan oleh yang bersangkutan itu bukan kita lagi, Pak. Ya. Jadi jangan kemudian di awal sudah ada prasangka ini nyampe enggak ya? Udah. Kalau memang niatnya sedekah, terserah. Pokoknya saya sampaikan ini hanya karenamu ya Allah. Bismillah kasih. Itu yang pertama. Yang kedua satu lagi Pak, dan yang hadir di sini. Tingkatkan lagi. Saya serahkan ini bukan uang saya. Saya menyampaikan titipan dari Allah. Timbulkan rasa bahwa saya ini ketitipan. Karena titipan sama Allah dan kita sudah sampaikan, ya harusnya yang berterima kasih itu yang menerima titipan atau yang menyerahkan titipan. Yang menyerahkan. Menyerahkan. Kenapa? Amanah buat saya sudah saya sampaikan gitu loh Pak. Ini selama ini yang belum nyampe ke sana kan. Seakan-akan tuh uang kita. Padahal apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit semuanya punya Allah. Termasuk uang yang ada di dompet kita. Gitu Pak Oti. Jadi Ustadz, jadi Ya jelasnya Pak. kalau kita mau meningkatkan, kita memberikan langsung kepada orangnya, katakan kepada yang berhaknya, tidak melalui rekening, umpamanya kan, tidak apapun rekening, tapi kita tahu yang menerimanya itu jelaskan gitu ya, gitu ya. Betul, betul. Daripada umpamanya itulah mungkin peningkatannya ya Pak, Nah, supaya ada jadi pembeda, bukan masalah besar benar, kecil. betul. Saya nggak bilang salah, tidak. Kenapa? Iya, Manusia itu inginnya serba praktis ya Pak ya. Bisa ya. ditransfer, transfer sudah kan gitu ya. Bisa pakai kiris saja udah kan. Tapi Tapi jelas kemudian, sasarannya kan tahu persis sasaran. tapi apa istilahnya? Kalau secara umum auranya nggak dapet, Hmm. energinya nggak dapet, girohnya nggak dapet, Pak. Itu loh. Insya Atau Allah pahala dapat sih dapat. Tapi kok bisa meningkatkan nggak jiwa sedekah kita? Ini jadi pertanyaan. Ya kan? Kenapa? Ya. Karena nggak ada interaksi langsung, Pak. Jadi silahkan lakukan yang selama ini sudah rutin. Misalkan tadi ya, Ibu Yuni kan pagi. Udah, nggak apa-apa lanjutkan rutin. Itu perbuatan yang baik. Berikutnya, kita kan ingin meningkat. Bagaimana caranya? Cari yang berhak, yang memang bisa kita kasih dari hari ke hari orangnya sama. Itu, Pak.
Ya. Beda loh Pak hasilnya. Ya. Atau seperti ini ya, Pak Ustadz, dari cerita atau dalam hadis Islam ini, cerita Rasulullah yang sering memberikan atau apa namanya Umar atau Utsman yang memberi nyuapi ya, orang tiap Oh hari ya, menyuapi kan begitu, kan tidak melihat betul. orang yang disuapi kan gitu. Nah, Nah, itu barangkali betul. ya bisa Ya, itu dijabarkan satu dari situ riwayat. juga, Oke, kejadian seperti satu ini Pak. riwayat. Ya, jadi pada saat Rasul sudah meninggal, kemudian Abu Bakar tanyakan ke Siti Aisyah, Ya. ke anaknya, Aisyah, kegiatan apa, ibadah apa yang Rasul rutin lakukan, tapi saya belum tahu, kata Abu Bakar ke putrinya kan. Habis itu Aisyah sampaikan, Rasul itu rutin memberikan makan eh, orang miskin, wanita miskin, Yahudi di pinggir jalan sana. Kasih makan. Oke. Wah, tipe Abu Bakar seperti itu kan. Pokoknya semua apa yang Rasul lakukan saya harus lakukan. Didatangilah si wanita buta tadi. Disuapin. Begitu disuapkan, langsung ditolak. Ah, ini bukan yang kemarin-kemarin. Padahal dia buta. Tahu dari mana dia? Karena beda. Iya. Rasul sebelum menyuapkan ke wanita Yahudi tadi, dikunyah dulu baru dikasih. Padahal wanita Yahudi tadi apa? Nyumpahin mulu. Dia gak pokoknya semua jelek deh mengenai Rasul. Yang namanya Yahudi kan. Coba, kalau Rasul melihat orangnya, kesel nggak jadinya? Mau nggak dia nyuapin? Enggak kan? Kurang ajar bener kan? Udah disuapin masih dicoba keluar. Kalau kita ya kita kemudian menghadapi kondisi yang sama, mau nggak nyuapin? Boro-boro ngasih juga nggak. Kalau dinyumpain kita kok. Nah, Rasul kan nggak melihat orangnya. Rasul lihatnya apa? Dia ikhlas hanya karena Allah. Dia kasih. Bahkan demikian luar biasanya sampai demikian halus. Nggak makanan kasar dikasih, makanan udah halus, kemudian disuapkan. Tuh, Pak. Kalau kita kan Jadi nggak ngelihat dulu siapa nih, gitu kan? Benar apa enggak? Ya udah. Oh begitu dikasih, habis itu dia mungkin nggak berterima kasih kepada kita, atau begitu kita sedekah, kita nyumbang nggak diumumkan, kecewa, kesel, marah. Ada kan jadi Pak? Ini kejadian di satu-satu masjid. Ada yang komplain keberatan. Kenapa? Pada saat renovasi, dia dilibatkan, diminta donasinya. Udah dikasih nih. Begitu sudah selesai renovasi, dia nggak dilibatkan di pengurus, nggak diajak-ajak lagi, marah habis tuh. Ya kan? Lantas nilai iya, ikhlasnya hilang kan? hilang. Coba. Iblis itu menggoda, kalau nggak di awal, di tengah, di akhir. Di awal dia nggak bisa, kenapa? Dia ikhlas, oke? Nggak bisa digodakan. Di tengah, lanjut. Begitu di akhir udah selesai, dibisikin. Tuh kan, masa udah sedekah, nggak diajak, nggak ikut, ada kegiatan kok nggak diundang, ada kegiatan kok nggak diajak urun rempuk. Ah, gitu Pak. Habis Pak ikhlasnya. Itu yang terjadi. Hati-hati di situ ya. Jadi Gitu. maksud saya kalau dengan cerita itu yang dicontohkan oleh apa Rasul gitu kan diperbuat, berarti sasaran itu tidak mengenal apakah itu Muslim atau tidak gitu ya. Betul. Nah, yang di ini kan, yang penting kita ikhlas membantu. Kalau bahasa kita sekarang mungkin atas dasar kemanusiaan gitu ya. Ada yang lebih dalam lagi Pak. Nah, Dasarnya apa? Membentuk jiwa sedekah. Bodoh amat, mau dimaki, mau dibuang sekalipun. Yang penting apa? Kitanya apa dianya? Kitanya yang ngasih. Kan gitu kan? ya. Tuh, Pak. Jujur, saya pun ngalami kondisi yang sama, Pak Oti. Jadi, suatu saat saya bertemu dengan kawan, ya, kondisinya sangat sulit. Bahkan begitu mau pulang dibilang gini, kawan lama, Pak, udah 40 tahun nggak ketemu. Dia bilang gini, Ted, punya beras nggak? Gimana nggak ngilu, Pak, dengar kayak. Lu nggak punya beras? Iya, kata. Lantas selama ini kalau beras nggak ada, bagaimana? Ya, ada tepung, kita goreng. Makannya tepung. Ngilu kayak gitu kan, Pak?
Oke, kita bantu lah. Oke, kita bantu. Sekali, dua kali, tiga kali, terus kayak gitu. Lama-lama, loh, kok jadi keseringan nih? Secara umum orang bilang gini kan, bahkan istri saya pun bilang, tuh Pak, dia jadi males nanti kalau dikasih. Oh, gitu kan? Nah, saya tanya ke guru saya habis itu. Bahasa sederhana gini lah. Bahasanya gitu kan. Kok saya jadi ATM dia sih sekarang? Kan gitu ya? Kan dia jadi males. Dan lebih parahnya lagi, diajak ngaji nggak mau. Saya datengin juga nggak mau. Ketemu. Pokoknya satu tim dia datang ke saya minta tolong. Sekarang nggak ada. Dah, saya, saya cerita dengan guru saya. Pak, kondisi seperti ini, Pak. Kalau saya kasih terus, berarti saya nggak ngedidik dia dong. Kan gitu dengan saya umumkan. Dia bilang, yang sekarang itu mau dirubah itu dia, kawannya Pak Teddy, atau Pak Teddy yang ingin merubah sikap. Ayo Pak. Gimana jawab saya? Saya ingin merubah desa ya. Oh, berarti perlu dia berubah nggak? Enggak. Itu Pak nilai di situ. Oh iya saya bilang. Ya udah kasih aja udah. Mau dia mau berubah kayak mau jadi gagak terserah kan gitu. Itu Pak. Kalau masih ngelihat orangnya nggak ningkat kita. Dan seakan-akan itu uang kita kan, uang saya. Sayang dong. Oh, titipan Ya, apa? Gitu loh Pak ya. barangkali itu yang salah satunya kita abaikan, bukan abaikan, lupa gitu ya. Dengan prinsip Lupa. kebenaran itu, kita Benar. selalu dihubungkannya dengan habluminanasnya. Artinya hanya Nah, karena hubungan antar orang, hubungan sosial, itu betul. dengan gengsinya, dengan apanya gitu kan, Dengan logika kita kan. logika. Logikanya kan gini, kalau kita kasih terus-terus kan jadi males. Nggak mau Ya, cari usaha tempat lain. Logikanya, seakan-akan itu normal kan gitu kan. Tapi kita balik lagi. Ternyata itu bagian dari godaan iblis, Pak. Supaya kita nyetop, nggak bantu lagi. Ya kan gitu kan. Lantas kapan jiwa sedekahnya mau meningkat? Sederhana pertanyaan tuh. Yang ingin dirubah itu Pak Teddy-nya menjadi meningkat jiwa sedekahnya atau kawan Pak Teddy harus lebih baik ibadahnya. Dek langsung. Iya ya. Orang saya kok yang ingin saya rubah, saya ingin meningkat jiwa sedekah saya. Mau dia mau berubah enggak, terserah sudah. Kan gitu sekarang jadinya. Tuh Pak. Kalau kemudian saya stop, secara logika, secara umum, orang pasti membenarkan. Tapi secara keyakinan salah kan? Gitu loh Pak. Benar kan? iya, iya, betul. Coba. Jadi mau ngasih-ngasih sudah terserah. Mau berubah, mau enggak, mau dipakai untuk apapun. Yang penting saya ikhlas. Saya sudah sampaikan titipan Allah nih ya. Nih titipan. Udah, serah. Makasih ya udah nerima. Kan gitu harusnya kan. Kenapa? Amanah sudah sampaikan. Gitu loh, Pak. Jadi bukan kesalahan kita seperti orang memodali, orang minta dipakai judi lah, dipakai minum, gitu kan? Terserah dia. Benar. Terserah dia sudah gitu loh. Kan kembali pertanyaannya, yang ingin kita bentuk itu, ingin kita tingkatkan itu, ingin kita perbaiki itu kita atau dia? Kita kan. Udah kalau kita ya udah terserah gitu loh. Toh juga kita nggak bisa merubah orang lain kan. Saya sering cerita kan, jangankan kita manusia biasa, Nabi juga nggak bisa merubah anaknya, Nabi Nuh. Nabi Ibrahim nggak bisa merubah bapaknya. Nabi Muhammad kurang apa kekasih Allah. Doanya Allah pasti kabulkan. Merubah pamannya nggak bisa. Itu Pak. Kita lagi pengen-pengen merubah orang lain. Itu Pak. Tapi kalau Nah, saya kalau kalau salah hmm. satu pilihan pertimbangan umpamanya Pak Ustadz, ada tiga sasaran, Betul ya, cukup. Terus, oke, tiga ah, sasaran kan, ah, ya kita mau ngasih katakanlah 100. Ini kalau oke, dikasih ke si A, dia suka minum, umpamanya kasarnya gitu ya. Dikasih ke si oke. B, dikasih judi. Tapi kalau ke si C, memang orangnya umpamanya penilaian kita, dia orang alim kan gitu ya, Ah, orang soleh. oke. Nah, Ah, mana yang lebih lebih baiknya? oke. Apakah ada pertimbangan dari segi itu atau penting Oke. ikhlasnya kita mau ke siapapun? Nah, kalau ikhlasnya ingin meningkat, kasih ke siapa?
Ya kalau ikhlasnya umpamanya ke yang soleh umpamanya. Enggak, Pak. Nggak ningkat dong, Ya gitu kan. standar. Iya kan? Ya. Standar loh. Ngasih ke orang yang nenek-nenek peot, sakit-sakitan, nggak akan meningkat Nah, ikhlasannya. Tapi kasih ke preman, badannya keker, ada kemungkinan bahkan untuk memabukkan, di situ nilai ikhlas kita, Pak. Nama ikhlas apa? betul. Hanya karena Allah kan. Iya betul itu. Nah, Kalau itulah ingin ikhlasnya meningkat, kita kasih itu ke tetangga yang baik apa tetangga yang menjengkelkan? jengkel kan, Ah, mencoba iya, ikhlas itu. itu. Kalau yang tidak baik mah standar, nggak meningkat, Pak. Ya udah begitu aja. Tapi karena kita, yang berarti kan saya ingin meningkatkan keikhlasan. Apa? Saya lakukan ini, memang ini hanya titipan Allah, saya lakukan hanya karena Allah. Berarti kan nggak lihat lagi orang. Bahkan begitu kita kasih ke memang orang yang pernah menfitnah kita, pernah bikin susah kita, di situ nilainya, Pak. Iya, Tuh. iya, Ini kan bertolak belakang, Pak. iya, Ini keluar out of box tuh kayak begini, Pak. Jadi iya. selama ini kita Oke. dekat ke orang yang baik, ya cuma standar, nggak akan meningkat. Orang yang memang lagi sakit-sakitan, keluarganya ini, orang yang soleh itu wajar. Tapi yang kita kasih sekarang justru yang bertolak belakang. Kenapa? Untuk melatih keikhlasan kita. Tuh, Pak. Wah, Itu. Oke, bagus pertanyaannya, Pak. Luar biasa. Sedikit saya di sana. Oke, ada lagi? Nah, itu tadi ya. Mulai sekarang, rubah. Niat sedekah itu bukan karena kasihan. Kenapa? Saya berikan ini memang saya ketitipan Allah. Jadi rasa dititipkan itu. Karena rasa ketitipan, kita ngasihnya ringan atau berat jadinya. Orang titipan kok bukan punya saya, kok selama masih punya saya, itu jadi hitungan tuh. ringan. Ringan. Nah, jadi ringan. Itu dia. Merubah rasa kasihan menjadi, oh ini titipan Allah. Kenapa titipan? Allah sudah jelaskan, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi punya Allah semuanya. Gitu loh, Pak. Ayat kursi ada, Al-Baqarah 255, Al-Baqarah 284 ada, kemudian yang tadi surat 20 ayat 6. Banyak ayatnya Pak yang menyatakan bahwa apa yang ada di langit bumi semuanya punya Allah, termasuk yang ada di rekening kita, termasuk ada di dompet kita. Itu punya Allah, ketitipan. Gitu loh, Pak. Rubah rasa kasih menjadi rasa titipan. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Ustadz, izin bertanya. Berarti kalau Silakan. dari kesimpulan ini yang berat bukan sedekahnya menurut saya, malah ikhlasnya, Ustadz. Nah, bagus. Arahnya ke sana sebetulnya. Jadi, bukan uangnya, bukan sedekahnya, tapi membentuk jiwa ikhlasnya. Ingat tadi, Allah akan menilai itu sebagai ibadah kalau niatnya hanya karena Allah. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena kasihan, bukan karena dan lain-lain. Niatnya hanya karena Allah. Nah, itu Ustadz. Sulit. Sulit, iya. Banyak hambatan, iya. Apa dasarnya? Ini dia. Surat 7 ayat 16. Ini ayat dasar. Surat 7 ayat 16. Ini dasarnya. 17. Ya, silakan. Ayat 16 ya Ustadz. Iya. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi pada saat kita udah mau meningkatkan sedekah, mulai melakukan satu ikhlas hanya karena Allah, apa kata iblis? Pasti aku akan selalu, udah pasti selalu lagi menghalangi kan? Jadi wajar kok kayaknya males, kok bawaannya jadi khawatir, kok jadi kayak itu dia. Karena iblis bilang pasti dan selalu menghalangi jalan yang lurus. Nah, kebalikannya. Kalau kemudian sekarang kita melakukan yang kita rasakan perbuatan baik, ya kita, saya sudah melakukan perbuatan baik. Kemudian aman-aman saja, harusnya waspada nggak?
Waspada. Kenapa harus waspada? Jangan-jangan kita udah belok nih. Ya kan? Buktinya nggak ada halangan lagi. Kalau udah melenceng, iblis masih halangi nggak kalau udah melenceng? Ada hambatan nggak? Ya Pak ya, hati-hati loh. Justru disitulah tingkat waspada kita di situ. Kok aman-aman aja ya? Kok lancar-lancar aja? Hati-hati deh tuh. Mulai koreksi, mulai evaluasi. Ini ada yang salah nggak di sini? Itu. Kalau kemudian tiba-tiba mentok, tiba-tiba begini, ada hambatan, wajar. Berarti kita benar. Kita berada di jalan lurus. Tapi kebalikannya, kalau kita sudah merasa berada di jalan yang lurus, lantas aman-aman aja, lancar-lancar saja, itu waspada. Jangan-jangan udah mulai melenceng. Kalau udah melenceng, kalau nggak, iblis kan nggak akan goda lagi kan. Udah miring kok, dibiarin tuh udah. Hati ya. Begitu. Gitu Bu Yun. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada 3 menit lagi sebelum setengah 10. Pak Agus ada yang bertanya, Pak Agus? Ya, Pak Ustadz, saya baru baca, biasanya seperti ajaran Pak Ustadz, ya, Al-Quran, baca terjemahan gitu ya. Ini di surat Az-Zariyat tadi menguatkan saya untuk apa? Seperti tadi di Az-Zariyat ke-19 itu. Jadi Ya. di situ disebut bahwa harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta gitu. Betul. Berarti artinya kan memang betul. Tadi saya diingetin bahwa kalau bisa sasarannya memang yang disampaikan Pak OT tadi itu memang harus jelas dan ada tujuan yang memang tahu secara baik fisik atau mungkin non fisik. Kalau non fisik tadi kan seperti biasa-biasa saja gitu. Nah, gimana komentar Pak Ustadz? Baik. Rasul perintahkan apa? Kita suruh fatonah kan? Fatonah itu apa? Cerdas kan? Sama-sama baik. Ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang paling baik. Mana yang kita pilih? Itu yang paling baik kan? Paling baik. Paling baik. Ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang bahkan rukun. Mana yang kita pakai? Rukun. Kan? Itu. Semuanya ujungnya baik, tapi karena kita ada keterbatasan, baik itu keterbatasan kemampuan kita untuk sedekah, keterbatasan waktu, ayo mulai fatonah lah, mulai cerdas. Betul, Pak Agus. Pak Agus itu sengaja tidak sengaja, itu sudah memanfaatkan hal yang luar biasa loh. Skill yang orang jarang punya. Kemampuan ini Pak Agus dekahkan. Yang sama ini orang nggak aware yang namanya kucing ala bodoh amat lah, pindahin aja kalau perlu. Bahkan ada yang bilang gini, boleh nggak ya kucing kita bunuh? Ada kayak gitu Pak, karena saking kecelnya, pup sana sini kan. Nah, kebaikan seperti inilah yang terus dibaik. Dijaga, ditingkatkan, ditularkan ke yang lainnya Pak. Nah, luar biasa sekali yang sudah Pak Agus lakukan. Karena skillnya jarang kan. Coba, mungkin di sini juga jarang tahu EFT dipakai buat kucing gitu kan. Kucing nggak jadi pup sembarangan, kucing jadi nggak galak gitu ya Pak Agus ya. Salah. Itu kan niatnya sedekah karena Allah. Wah, udah luar biasa. Cakep. Tinggal kita berbagi dengan yang lain. Baik, salah lagi. Gitu Pak Agus. Baik, terima kasih. Nah, waktu sudah pas, ada lagi terakhir ini. Terakhir barangkali. Silakan. Iya Pak. Apakah kalau kita mau memberikan apa namanya infak itu, menyampaikan infak itu, ini kan kadang-kadang ya mungkin karena bukan pertimbangan keikhlasan ya, atau pertimbangannya dari segi kebutuhan. Terus? Nah, terus kepanya kalau kebutuhan, saya kalau ngasih ke dia itu lebih butuh gitu kan. Kadang-kadang kan ngapain ngasih ke dia mah tidak butuh gitu. Orang punya gitu kan. Padahal ya sangat relatif kan kebutuhan itu. Gitu. Betul. Masih tetap. Tapi yang batasan kebutuhannya itu seperti apa dan apakah
perlu pertimbangan dari segi kebutuhan orang gitu, atau sesuai kemampuan kita saja gitu dengan ikhlas. Gimana? Oke. Yang namanya ikhlas itu kan niatnya hanya karena Allah, Pak. Ya, Kasat mata, ya, dia harusnya mampu. Ini banyak terjadi sekarang, Pak. Rumahnya baik, bagus, mungkin punya motor, punya mobil, tapi dia kena PHK. Babak bungkas kan, Pak. Kita nggak tahu kan. Penampilannya trendy. Yang tadi Pak Agus sampaikan, ada yang meminta, ada yang tidak meminta. Nah, kalau ketemu kondisi seperti itu, kita nggak perlu lagi hitung-hitungan kan. Penting pasang niat, saya sedekah ini hanya karenamu ya Allah, saya teruskan titipanmu ya Allah kepada yang memang berhak. Udah gitu aja, Pak. Jangan diolah lagi. ya, Nanti ikhlasnya hilang. iya, Gitu kan. Itu, Pak. ya. Ujung-ujungnya apa? Jadi nggak sedekah jadinya. Kan iblis bermain. Iblis bermain di situ kan, Pak. Bermain. Setan iblis itu kan diam. Makanya pasti selalu menggoda kan. Dibikinlah begini, kotak-kutik, kotak-kutik. Akhirnya kepake buat yang lain. Gitu loh, Pak. Jelas ya? Ya, Gitu. supaya Oke? ya Ibu. Ada yang chat nih kayaknya. Coba. Silakan. Ada yang Mungkin chat. kita sudah cukup, Pak Ustadz. Nah, Cukup ya? Udah jam silakan setengah untuk 10 lewat. ditutup. Ya. Baik. Jadi, pesan kajian pada malam hari ini, sedekah itu bukan hal yang biasa, tapi hal yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Pada saat ruh sudah dicabut ya dari tubuh kita. Mintanya apa? Bukan minta sholat, bukan minta diizinkan untuk haji, puasa, bukan. Minta untuk diizinkan untuk bersedekah. Kasih kesempatan sebentar lagi untuk sedekah. Satu. Itu ya. Kenapa? Allah akan perlihatkan yang namanya sedekah itu luar biasa. Kalau nggak akan minta hidup lagi hanya untuk sedekah. Itu satu. Yang kedua, karena kondisi tadi, berarti kita perlu membentuk jiwa sedekah. Jiwa sedekah akan terbentuk kalau kegiatan sedekah itu kita lakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan dan tentu melakukannya dengan senang hati. Walaupun sedekah jumlahnya besar, tapi lakukannya sekali-sekali sehingga tidak menjadi kebiasaan, maka nggak akan membentuk jiwa. Jadi poin yang pertama, untuk membentuk jiwa sedekah adalah satu, dilakukan secara terus-menerus. Dengan kata lain, istiqomah. Supaya mudah istiqomah, lakukanlah dengan jumlahnya nggak perlu besar-besar, kecil-kecil sedikit aja dulu, tapi rutin. Pertama itu. Yang kedua, kalau selama ini niatnya sedekah karena kasihan, rubah menjadi, oh ini adalah titipan Allah. Bumi dan langit dan apa yang ada di antaranya adalah punya Allah, termasuk uang yang ada di saya sekarang. Berarti pada saat kita memberikan sedekah, karena itu adalah titipan Allah, yang harusnya terima kasih siapa? Ya kita. Kenapa? Kita sudah bisa menyampaikan apa yang Allah titipkan. Yang ketiga, karena itu uangnya barang titipan, bukan punya saya, tentu kita lebih ringan ngasih. Ya, jadi lakukan hal ini sehingga dari hari ke hari tingkat atau derajat sedekah kita makin meningkat. Kenapa? Karena infak atau sedekah ini bagian dari ketakwaan. Derajat manusia di sisi Allah dilihat berdasarkan tingkat ketakwaannya. Apa itu takwa? Satu, beriman kepada yang gaib. Dua, mendirikan sholat. Tiga, dia menginfakkan sebagian rezekinya atau sedekah. Begitu. Kalau sudah sedekah, kalau kemudian berikutnya adalah praktekkan ilmu ikhlasnya. Apa yang kita lakukan hanya karena Allah.
Pelajaran yang tadi saya sampaikan, pengalaman saya, yang perlu dirubah itu orang lain atau kitanya yang ingin berubah. Karena kitanya ingin berubah, karena kita ingin meningkat, mau orang lain mau berubah, mau enggak, terserah. Yang penting kita istiqomah, kita rutinitas, tingkatkan terus dan terus sedekah kita baik ya, mengenai ketepatannya, niatnya, kemudian juga mungkin jumlahnya untuk berikutnya. Tapi tetap dipertahankan ikhlasnya dan niatnya bahwa ini adalah menyampaikan titipan Allah, bukan uang saya, bukan duit saya, bukan punya saya. Begitu Pak Agus. Baik, Masya Allah. sebagai penutup, mari kita berdoa ya. Kita sama-sama dengan baca surat Al-Fatihah. Yang fadilahnya kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan yang pertama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, dan berikutnya yang akan kita sampaikan satu persatu. Mari kita awali, kita mohon ampun dulu pada Allah, kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Ya kana. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada guru-guru kami, kepada kedua orang tua kami dan kedua mertua kami, kepada ibu kandung kami yang bernama, sebutkan nama ibu kita masing-masing, kepada ayah kami yang bernama, sebutkan nama ayah kandung kita masing-masing, kepada ibu mertua kami yang bernama, sebutkan namanya, kepada ayah mertua kami yang bernama, sebutkan namanya, dan kepada seluruh anggota keluarga kami, yaitu anak-anak kami yang bernama, sebutkan nama anak kita masing-masing, istri atau suami kami yang bernama, sebutkan namanya, dan kami sendiri yang hadir pada malam hari ini, sebutkan nama kita masing-masing. Dan juga mohon ya Allah, fadilah dari surat Al-Fatihah yang kami bacakan ini, mohon ya Allah Engkau sampaikan kepada saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang saat ini sedang teraniaya, sedang tertindas, wabil khusus yang berada di Palestina, Gaza, dan sekitarnya. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya. Silakan dilanjutkan dengan doanya masing-masing. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Ustadz Teddy, terima kasih Pak Agus Ya. Praitno, Terima Baik, terima kasih semuanya. baik. Terima kasih pada audiens, terutama kepada Bapak Ustadz Teddy. Mudah-mudahan Ustadz Teddy masih diberikan senantiasa sehat, ya, keberkahan, Amin. Amin ya Allah. dan bisa Amin. memberi kemanfaatan kepada kami di kemudian hari. Dan baik kepada teman-teman, mohon maaf lahir batin kalau saya sebagai moderator banyak kesalahan. Nah, ini saya sarikan kalau boleh saya berpantun ya tentang sedekah. Mari bersedekah dengan ikhlas hati sebagai tanda takwa dan kepedulian Amin. sejati. Berkah pun hadir, dunia pun berseri. Allah ridho, hidup penuh arti. Baik, Amin. Amin. saya akhiri juga dengan pantun. Di balik layar kita bersua, jarak jauh tak jadi masalah. Terima kasih atas waktu dan doa. Semoga sukses menyertai langkah kita bersama. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi Amin. wabarakatuh.